Jadi sebenarnya siapa sih Gideon itu pendeta? Iya, jadi teman-teman Facebook mungkin familiar juga ya cerita Gideon kan salah satu tokoh Alkitab yang cukup populer ya di kalangan kita sebagai umat Tuhan. Nah, Gideon ini adalah salah satu dari hakim-hakim yang pernah memimpin atau berkuasa di bangsa Israel. Karena pada saat itu belum ada yang namanya raja. Jadi yang ada hanya hakim. Ya, jadi kata nama Gideon ini dalam bahasa aslinya itu Gidon disebut, itu artinya si penghancur, si penebang sih sebenarnya. Cuman dengan kehidupannya orang sering gambarkan juga sebagai si penghancur, destroyer gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang dia hancurkan sampai orang tuanya kasih nama dia Gideon ya. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, teman-teman Facebook yang mungkin baru join ini nih, program Facebook ini merupakan program yang akan mendiskusikan tokoh-tokoh Alkitab dan memberikan point of view yang berbeda dan menarik yang sangat applicable untuk kehidupan kita semua. Setelah yang satu ini. Blowing. Niup apa? Pendekin. Tiup. Trompet pas sakit jangan. Ya. Habis 299. 3.000. 300. Attack. Menyerang. Pas. Suku dipilih Allah. Lewi. Israel. Gabriel. Malaikat. Temennya juri. Judge. Di penghakiman. Pengacara. Ya, yang menghukum. Hakim. Salah satu nama setan. Beelzebul. Lebih pendek. Baal. Yes. Mana seru? Itu apa? Seru. Apa itu? Kacamata. Bukan, apa ya dari sininya? Press dulu. Turungin dulu. Aduh, ini apa? Gak tahu. Udah. Selesai. Jawab dari 300. Gideon. Ya. Oke, kita udah tahu nih pendeta tokoh Alkitab yang akan kita diskusikan pada hari ini. Ya, yaitu Gideon. Ya. Gideon. Nah, pendeta seperti biasa lagi nih pendeta. Arti namanya. Arti nama Gideon. Teman-teman tahu nih siapa sih itu. Supaya menggambarkan kehidupannya ya, Betul. sehingga kita dapat menguliknya lebih mudah dicerna ya. Ya, jadi kata nama Gideon ini dalam bahasa aslinya itu Gidon disebut, itu artinya si penghancur, si penebang sih sebenarnya. Cuman dengan kehidupannya orang sering gambarkan juga sebagai si penghancur, destroyer gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang dia hancurkan sampai orang tuanya kasih nama dia Gideon ya. Atasnya agak negatif ya. Agak negatif ya. Lain ya Gideon. Oh iya lupa. Ya, buat teman-teman Facebook di rumah, kalau ada yang mau kasih saran atau request untuk
tokoh Alkitab favoritnya mungkin mau dibahas di Facebook, boleh langsung komen di bawah, atau boleh langsung DM ke Instagramnya Hope Channel Indonesia. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe Facebook, subscribe channel Facebook, dan follow social media Hope Channel Indonesia supaya tahu nih updatean terbaru dari Iya. episode terbaru Facebook. Iya. Kita langsung masuk nih ke Gideon, pendeta. Ya. Jadi sebenarnya siapa sih Gideon itu, pendeta? Iya, jadi teman-teman Facebook mungkin familiar juga ya cerita Gideon kan salah satu tokoh Alkitab yang cukup populer ya di kalangan kita sebagai umat Tuhan. Nah, Gideon ini adalah salah satu dari hakim-hakim yang pernah memimpin atau berkuasa di bangsa Israel. Karena pada saat itu belum ada yang namanya raja. Jadi yang ada hanya hakim. Nah, kalau teman-teman Facebook nih setia nonton pasti Iya. sudah pernah tahu ya, pendeta Pernah ya. tahu ya, Kita fungsi bahas juga nih hakim, kita tentang udah pernah hakim. Tapi nggak bahas. apa-apa, kita remind lagi, Iya. pendeta. Boleh kasih tahu, pendeta. Iya. Apa sih tugas dari hakim zaman itu di Israel? Iya, jadi teman-teman, karena pada saat itu seperti yang saya katakan ya, belum ada raja. Nah, kehidupan bangsa Israel kan, bangsa Israel ini kan terkenal dengan bangsa yang keras kepala ya, suka memberontak pada Tuhan, melawan perintah Tuhan. Sehingga pada saat mereka hidupnya melenceng atau jauh dari perintah Tuhan, melawan atau memberontak perintah Tuhan, diperlukan seseorang untuk mengingatkan mereka kembali atau bertobat. Jadi sebab fungsi utama hakim seperti itu, sebelum ada raja. Jadi hakim itu fungsi utamanya adalah untuk mengingatkan atau mengajak umat Israel yang sudah melenceng hidupnya, memberontak pada Tuhan untuk apa? Kembali ke jalan yang benar. Tapi seringkali pada prakteknya kita lihat ya hakim-hakim yang ada di kitab hakim-hakim ya di Alkitab, beberapa kali hakim-hakim itu juga berperan sebagai panglima perang. Sebagai panglima perang. Jadi itulah tugas hakim yang digambarkan oleh Alkitab. Ya. Jadi teman-teman udah paham ya tentang hakim-hakim pada zaman itu. Ya. Itulah yang menjadi tugas dari seorang Gideon. Itulah tugas Gideon. Tapi yang menarik di sini adalah teman-teman Facebook adalah kronologi bagaimana dia bisa menjadi hakim. Karena ada hal-hal yang menarik yang sepertinya Gideon ini kurang cocok sebenarnya dia menjadi hakim, tapi Tuhan memilih dia. Nah, jadi teman-teman Facebook kalau kita lihat kisah Gideon ini tidak banyak ditampilkan di Alkitab walaupun cukup populer. Hanya ada 3 pasal ya, 3 pasal dan itu semua di kitab hakim-hakim yang menampilkan ketokohan atau kisah kehidupan dari Gideon si hakim ini ya. Yang pertama di dalam hakim-hakim pasal 7, pasal 8 dan pasal 9. Iya. Oke, kita langsung masuk ke Alkitabnya, pendeta ya. Teman-teman Facebook yang di rumah jangan lupa untuk ambil Alkitabnya karena kita akan baca Alkitabnya, kita akan diskusi mengenai kita akan diskusi ya supaya kita lebih jelas ini ya kehidupan Gideon sang hakim ini. Nah, jadi kita lihat teman-teman Facebook juga kita buka Alkitab kita di Hakim-hakim, kitab Hakim-hakim pasal ke-6 ya. Pasal ke-6. Nah, kita lihat di ayat 12 ya. Kita lihat ayat 12. Silakan, Dek. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi panggilannya aja udah ngeri nih ya. Pahlawan yang gagah berani dan yang sebutkan salam itu adalah malaikat. Ya. Berarti kan ini utusan Tuhan. Ya bayangin ya kalau ya kita aja di kehidupan sekarang misalnya mungkin Pak Presiden atau Menteri atau orang yang kita hormati menyapa kita demikian rupa ya. Seorang yang baik hati, seorang yang baik hati lemah lembut atau apa, pasti rasanya langsung naik, langsung seneng gitu loh. Nah, kata-kata ini kan luar biasa ya, pahlawan yang gagah perkasa. Kira-kira bagaimana respon Gideon saat malaikat Tuhan menyapa dia dengan pahlawan yang gagah perkasa? Kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 13 masih di Hakim-hakim pasal 6. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?
Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Iya. Nah, perlu teman-teman Facebook ketahui ya, bahwa Gideon ini masuk di dalam pahlawan-pahlawan iman di kitab Ibrani pasal 11. Ada nama Gideon disebut di situ ya. Nah, kita lihat bahwa Gideon memiliki boleh kata sifat pahlawan yang sejati gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu diri dan dia rendah hati. Bayangkan, pada saat malaikat Tuhan menyapa dia dengan kata-kata pahlawan gagah perkasa, dia nggak jumawa ya, dia nggak sombong langsung, tapi malah dia merendah. Dia katakan siapa saya dan apa yang terjadi. Dia ceritakan apa yang terjadi dengan bangsanya ya, dengan bangsanya. Nah, ini jadi udah ada langsung nih poin kita dapat ya, walaupun dia nanti dianggap sebagai pahlawan iman, tapi dia memiliki sifat yang rendah hati, dia juga memiliki ya sikap yang tahu diri ya akan keberadaan dia. Nah, di ayat ini kan pendeta, Tuhan katanya membuang bangsa Israel ke cengkraman orang Midian. Iya, orang Midian, tuh. Nah, menarik nih pendeta nih. Orang Midian nih siapa pendeta? Baik. Jadi kita lihat di sini teman-teman Facebook ya, banyak musuh orang Israel ya, khususnya di Perjanjian Lama. Yang paling terkenal ya Filistin mungkin ya. Lalu bangsa Amalek, bangsa Edom, Amon, Moab ya. Dan ada nama bangsa Midian. Tadi pertanyaan menarik dari Day. Kira-kira siapakah bangsa Midian? Itu kok kayaknya mereka benci banget gitu sama orang Israel. Nah, kita harus flashback ini, kita harus balik dulu. Nah, kita sekarang buka di buku Kejadian pasal 25 ayat pertama. Oke, kita sama-sama baca ya teman-teman ya. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishibak, dan Suah. Iya, jadi Midian ini kalau kita lihat dari sejarahnya Kejadian pasal 25, Midian ini adalah anak dari siapa? Abraham. Tapi bukan dari Sarah, bukan dari Hagar. Tapi dari satu wanita yang bernama siapa? Ketura. Jadi kalau dilihat di sini bangsa Israel sama bangsa Midian ini sebenarnya satu bapak ya. Satu bapak karena keturunan Abraham begitu ya, cuman beda ibu ya, beda ibu. Nah, kita lihat ya, kita masih tetap bangsa Midian supaya kita lebih jelas tahu siapa ini bangsa Midian dan kronologinya. Kita baca coba di ayat 5 dan 6 masih di Kejadian pasal 25. Oke. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian, kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Iya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ya teman-teman Facebook juga ya, Abraham ya ayah yang adil lah, tapi tetap dia harus sesuai dengan perjanjian dia dengan Tuhan. Betul. Bahwa anak perjanjian itu adalah siapa? Ishak. Itulah yang dia berikan, milik pusakanya. Sedangkan anak-anak yang lain disebut pemberian, hadiah lah ya, pemberian. Yang menarik di sini adalah semua anak-anak di luar Ishak itu mereka harus tinggal jauh dari Ishak. Apa ya alasannya? Kenapa nggak boleh namanya anak-anak? Kenapa nggak boleh hidup rukun berdampingan begitu ya? Kenapa harus jauh? Karena Abraham tahu ya, perjanjian Abraham dengan Tuhan itu berkaitan hanya dengan siapa? Ishak, bukan dengan yang lain. Abraham nggak mau. Anak-anaknya yang lain mungkin merasa bersaudara dan bagaimana nanti akan mengacaukan hidup Ishak atau mengganggu hidup Ishak. Maka dari itu mereka harus hidup jauh dari Ishak. Nah, ya bisa jadi karena kehidupan yang jauh itu cerita turun-temurun, walaupun mereka satu bapak ya kita sebut ya Abraham, tapi kok beda perlakuan dan sebagainya. Inilah yang membuat bangsa Midian akhirnya tanda kutip ya menjadi lawan gitu loh, secara literal dengan bangsa Israel. Khususnya pada zaman Gideon. Ini kebencian turun-temurun ya, merasa tidak adil dan sebagainya. Nah, itu dia ceritanya tentang bangsa Midian. Oke. Selain itu pendeta, pasti ada lagi banyak ya di Alkitab. Ya ada beberapa ya supaya kita mengerti ya kenapa bangsa Midian itu benar-benar tanda kutip ya lawannya bangsa Israel, khususnya nanti pada zaman Gideon ini. Nah, mungkin kita masih ingat ya cerita Yusuf pada saat
Yusuf Dijual. perjanjian lama ya, anak Yakub ya, saat dijual oleh saudara-saudaranya, dimasukin sumur lalu dijual ya. Nantinya dia ke rumah Potifar ya. Kita tahu cerita itu ya teman-teman Facebook ya. Coba deh kita lihat di Kejadian 37 ayat 28. Kejadian 37 ayat 28. Kejadian 37-28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Iya, jadi teman-teman Facebook kita bisa lihat ya, orang Midian juga berperan saat menjual Yusuf ke Mesir, ke Potifar nantinya. Ya. Tapi kalau dilihat agak unik ya pendeta ya, jadi di sini bangsa Midian ternyata berteman juga sama orang Ismail ya. Iya, satu bapak ya. Satu bapak, satu kalimat bapak. Ini ada dua itu. Oke, kita akan lanjut pembahasannya pendeta ya. Tapi kita hold sebentar setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi pendeta. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah tahu ya Midian itu asal mulanya dari anak keturunan Abraham juga. Lalu mereka juga ikut campur tanda kutip saat menjual Yusuf kepada Potifar ya. Pendeta, aku pernah dengar juga kalau nggak salah ya, Zipora istri dari Musa itu keturunan Midian juga ya. Oh iya. Orang tuanya Yitro gitu benar, ya. Kita buktikan ya teman-teman Facebook ya apa yang dibilang Dei ya. Nah sekarang kita buka di Keluaran ya. Kitab Keluaran pasal 2 kita lihat ayat 15 dan 16. 15 dan 16. Keluaran 2 pasal 2 ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Iya, kemudian kita tahu ya teman-teman Facebook ya, saat Musa membunuh satu perwira lah kita katakan ya, dari Mesir yang menganiaya orang Israel. Lalu Firaun marah dan Musa melarikan diri dan dikatakan Musa melarikan diri ke tanah Midian. Di situ dia bertemu dengan seorang imam, seorang pemimpin pastinya ya, yang kebetulan imam ini memiliki 7 anak perempuan. Lalu apa kaitannya dengan Musa punya 7 anak perempuan imam ini? Kita lihat di ayat 21 masih di Keluaran pasal 2. Oke. Ayat 21, Musa bersedia tinggal di rumah itu lalu diberikan Rehuela Zipora anaknya kepada Musa. Iya, jadi Musa ini punya mertua ini seorang pemimpin ya di Midian. Jadi benar yang dibilang Dei bahwa Midian ini sebenarnya berkaitannya cukup banyak dengan kehidupan orang Israel. Betul. Dan bukan cuma itu aja teman-teman Facebook, bukan cuma mereka ada campur tangan dalam penjualan Yusuf ke Potifar di tanah Mesir. Bukan hanya bicara tadi Musa mertuanya atau istrinya orang Midian. Tapi ada satu lagi peristiwa di Alkitab yang tercatat itu yang cukup familiar buat kita, yaitu kisah Bileam. Ya, masih ingat nggak Bileam? Nabi yang tanda kutip ya dikatakan mata duitan gitu ya. Nah, coba kita lihat di Bilangan 22 ayat 7. Coba Bilangan 22 ayat 7. Bilangan 22 ayat 7. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Iya, jadi kita tahu ceritanya tadi ya, bahwa saya udah katakan tadi bahwa Balak ya, raja musuhnya orang Israel mau supaya Nabi Bileam dalam hal ini untuk apa? Untuk mengutuk bangsa Israel. Yang menarik di sini apa? Midian lagi yang menjadi perantara. Jadi Midian ini kayak broker ya, jadi kayak perantara gitu, jadi kayak calo gitu ya. Sama hal-hal yang tanda kutip ya, tanda kutip kayaknya berlawanan gitu ya dengan sejarah bangsa Israel. Walaupun mereka satu keturunan. Menarik ya pendeta ya. Menarik. Nah, kita udah sebut kita udah flashback nih ya pendeta. Kita balik lagi nih ke tokoh utama kita Gideon. Apa sih yang saat itu orang Midian lakukan pada zamannya Gideon pendeta? Iya, baik. Jadi kita udah tahu nih ya latar belakangnya semua. Sekarang kita mau lihat nih sekarang nih apa kaitannya bangsa Midian ini dengan kisah kepahlawanan Gideon. Nah, sekarang kita kembali ke Hakim-Hakim pasal 6. Nah, kita baca ayatnya cukup panjang ya supaya kita bisa mengerti ayat 1 sampai 4. Silakan Dei. Ayat 1 sampai 4. Gideon diangkat menjadi hakim.
Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Iya, jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman Facebook ya, apa yang dilakukan bangsa Midian kepada bangsa Israel pada zaman Gideon itu sangat jahat lah ya, sangat jahat. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, seperti awal kita katakan, tugas hakim itu adalah membuat umat Tuhan yang sudah melenceng itu untuk apa? Bertobat. Dan kita tahu bangsa Israel itu keras kepala ya, sejak zaman mereka, terutama sejak zaman mereka keluar dari tanah Goshen Mesir menuju tanah perjanjian ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya Dei ya, juga teman-teman sekalian, kehidupan bangsa Israel itu seperti lingkaran yang nggak ada ujungnya. Orang sering bilang tanda kutip ya, maaf, lingkaran setan gitu. Setan, ya kan? Mereka berdosa, diingatkan, ya kan? Diingatkan, tetap berdosa. Lalu akhirnya dihukum. Sesudah dihukum nangis-nangis sama Tuhan, ya kan? Nangis-nangis sama minta ampun, ya kan? Dipulihkan. Nggak berapa lama, habis dipulihkan diberkati. Nggak berapa lama buat lagi. Jadi itu terus. Lingkarannya begitu terus. Kita bisa lihat ya dalam kehidupan secara umum ya, secara umum. Nah, hal ini juga terjadi pada zaman Gideon. Ya kan, mereka udah melenceng, akhirnya diingatkan, nggak bisa dengar, akhirnya Tuhan dikatakan sini, Tuhan tanda kutip ya, tanda kutip menyerahkan mereka di bawah kekuasaan orang-orang Midian yang sangat jahat ini, ya, yang sangat jahat. Nah, itu yang terjadi ya, bangsa Midian di peristiwa Gideon. Lalu tadi kan kita udah baca tuh sebelumnya. Ya kan? Tentang Gideon merendahkan diri ya, benar. Gideon merendahkan diri. Respon Tuhan nih pendeta di sini. Tadi respon Gideon, sekarang kita lihat respon Tuhan ya. Jadi kita masih di Hakim-Hakim pasal 6, sekarang kita lihat ayat 14. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Jadi menarik nih ya teman-teman ya. Ada kata, bukankah aku mengutus engkau? Aku mengutus engkau. Kata-kata aku mengutus engkau ini cukup familiar di Alkitab ya. Khususnya sih di perjanjian baru ya kan. Aku mengutus engkau. Apalagi pada saat Yesus memberikan perintah yang agung, Great Commission di Matius pasal 28, 19 sampai 20 ya kan. Mengutus ya, kata mengutus. Jadi kata mengutus ini familiar lah dengan kehidupan umat Tuhan, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Nah, kata mengutus di sini juga signifikan untuk apa? Kepahlawanan Gideon pada saat sesudah dia menerima panggilan Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, ini kan bisa jadi satu pelajaran juga buat kita ya saat ini ya. Satu poin lah kita ambil di sini ya, bahwa apa? Bahwa kita ini adalah orang-orang yang diutus Tuhan ya. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus katakan pada 12 murid, Petrus dan kawan-kawan, kamu menjadi saksi-saksiku. Artinya adalah kita melayani Tuhan. Kamu dipanggil, kamu diutus menjadi saksi-saksiku. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh sang pahlawan ini nantinya Gideon saat Tuhan mengatakan bahwa apa? Aku yang mengutus engkau gitu ya. Aku yang mengutus engkau. Nah, kita lihat di ayat 15 masih di Hakim-Hakim pasal 6. Ya. Dijawab lagi nih pendeta ya. Iya, dijawab lagi. Tapi jawabnya kepadanya. Jawab Gideon kepada Tuhan ya. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Iya, jadi ini menarik ya. Jadi terjadi dialog nih ya, terjadi dialog terus nih. Kayaknya alot nih ya untuk mengutus Gideon nih, alot gitu ya. Jadi Gideon jawab lagi, dia punya jawaban selalu ya. Dia bilang, dan jawabannya fakta ya, fakta. Memang
kalau kita lihat ya teman-teman Facebook ya, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh besar Alkitab itu ya, khususnya Perjanjian Lama, itu hampir nggak pernah muncul dari suku Manase kan. Paling banyak Yehuda, kalau nggak Benjamin, kalau nggak Lewi lah ya, ada. Jadi kita lihat Manase ini suku yang nggak populer sebenarnya, nggak pernah tokoh atau pahlawan bangsa Israel itu muncul dari suku Manase. Apalagi dia bilang dia di antara keluarga dia yang paling muda lagi ya, walaupun kita nggak tahu berapa usianya, semuda apa dia, tapi dia yang paling muda. Nah, kita dapat lagi nih masuk satu aplikasi. Aplikasinya bagaimana deh? Segang kemudaan dengan usia muda ini apa deh? Sebagai aplikasinya ya pendeta ya. Mungkin kalau kita yang kadang-kadang merasa, kalau dari aku sendiri kadang-kadang merasa nggak layak untuk melakukan pelayanan ini nih pendeta, tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan gitu ya. Berarti harus kita ambil nih pendeta ya. Jadi kita lihat pandang dari usia ya, atau dari keluarga mana ya, dari keluarga mana. Jadi kita benar yang dibilang Day ya. Seperti Gideon. Kalau Tuhan udah mau mengutus, Tuhan nggak lihat mau dari suku Yehuda kayak keluarga kaum Yehuda kayak kaum Benjamin kayak Lewi kayak apa, Manase. Makanya Gideon tuh tahu diri, dia bilang saya kan dari suku Manase, suku paling yang nggak dianggap. Udah gitu saya paling muda lagi dari segi usia. Betul. Jadi ini pelajaran yang menarik ya teman-teman Facebook ya, bahwa kalau Tuhan sudah mengutus kita sebagai pelayan-pelayannya, nggak usah banyak dalih sih ya, nggak usah banyak alasan bilang begini dan begini gitu. Seperti yang tadi dikatakan Gideon kan, Tuhan udah utus ya kan. Seperti masih ingat mungkin ya episode yang lalu tentang Yonatan kan, bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, mau orang sedikit, orang banyak, mau orang muda maupun orang orang tua gitu. Dalam hal ini Gideon ya, Nothing is impossible through God. Iya. Oke, kita akan lihat nih pendeta, tugas pertama yang Gideon terima dari Tuhan. Iya. Karena pada akhirnya nih Gideon ternyata menuruti ya. Luluh juga ya, tanda kutip ya, luluh juga dia. Mau terima juga apa yang Tuhan minta. Betul, ya, sebagai yang diutus Tuhan. Iya, baik. Kita akan bahas ini pendeta, namun setelah yang satu ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih pendeta ya. Tadi itu kan ada negosiasi nih antara Tuhan dan Gideon. Iya, betul. Dan pada akhirnya kita tahu Gideon menerima. Tugasnya, ya. Jadi tugas apa pertama yang dikasih sama Tuhan? Oh iya. Apa yang kita Tuhan harus tahu dulu nih ya teman-teman Facebook, kita harus tahu dulu nih tugas pertama Gideon saat dia menerima itu ya, menerima tugas dari Tuhan. Nah, kita masih di pasal 6, sekali ini ayat 25 dan 26. Coba dibaca. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Iya, ini pelajaran lagi nih buat kita. Bicara soal panggilan ya, pelayanan ya, melalui kehidupan Gideon. Dikatakan tuh sebelum dia melayani, dia udah terima. Sebelum dia melayani, ada satu yang harus dia lakukan. Itu apa? Buang semua berhala. Iya betul. Nah, mungkin pada zaman sekarang kita nggak punya lah berhala seperti literal seperti ini ya, patung dan sebagainya. Tapi bisa saja ada hal-hal tertentu yang tanda kutip ya, menjadi berhala-berhala kita yang menghalangi pelayanan kita. Betul. Saya nggak bisa sebutkan ya, kan teman-teman yang tahu sendiri kira-kira berhalanya itu seperti apa. Mungkin main game, mungkin ya, ini cuma contoh, atau hal yang lain mungkin pertemanan yang luar biasa ya kan, menghabiskan waktu lama menonton atau apa dan sebagainya. Bisa jadi itu menjadi berhala-berhala yang harus dibuang saat kita saat kita menerima panggilan dari siapa? Dari Tuhan. Dan itu terjadi dengan Gideon. Panggilan pertama dia atau tugas pertama dia adalah apa? Buang semua berhala-berhala. Berarti ini bisa dibilang kalau misalkan diaplikasikan juga nih pendeta ya, dalam pelayanan kita nggak boleh asal ambil pelayanan, harus ada yang kita korbankan juga supaya kita layak. Harus berkorban ya, harus berkorban ya. Oke, kita lanjut nih pendeta ya ke kisah dari Gideon dengan Tuhan ini nih pendeta.
kisah kepahlawanan Gideon ini kan sangat remarkable ya Pak. Ternyata ya. Betul. Yang kita ingat itu adalah 300. 300. Iya, yang paling betul yang dibilang Day betul. Yang remarkable yang paling kita ingat tuh adalah saat 300 perwira ya, yang bersama Gideon menghancurkan musuh ya, dari puluh ribuan. Dari puluhan ribuan. Nah, kita lihat ini ya. Kita lihat ini di Hakim-Hakim pasal 7, kita lihat ayat 2. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ini menarik cerita Gideon tuh syarat dengan makna ya. Khususnya pelayanan kita saat ini. Betul. Kita lihat ya seperti apa yang dibilang dari awal. Pertama kan yang terkumpul itu di Alkitab katakan 32.000 laki-laki dewasa yang mau ikut berperang dengan Gideon. Lalu pada saat Tuhan bilang kalau nggak siap pulanglah, kembali ke anak istri semua. Pulang 22.000, berarti sisa 10.000. 10.000. Sedangkan musuh kalau kita tahu itu jumlahnya bangsa Midian itu 5 sampai 10 kali lipat dari jumlah yang 10.000 itu. Yang 32.000 aja udah kalah jumlah jauh. Ini pulang lagi 22.000, tinggal 10.000. Udah lebih sedikit lagi, lebih jauh lagi perbedaannya dengan musuh, dengan bangsa Midian. Lalu Tuhan katakan hal ini, menarik nih. Ya, Tuhan bilang bukan soal jumlah. Di sini bukan soal jumlah. Nah, aplikasinya buat kita ya teman-teman Facebook sekalian bahwa apa? Tuhan katakan tadi, jangan sampai orang Israel sombong karena mereka jumlahnya banyak jadi mereka sombong gitu, mereka yang menang. Padahal bukan mereka yang menang. Tuhan mau menunjukkan hanya Tuhan yang menang. Makanya tadi dibilang 300. Kan impossible 300 orang lawan puluhan ribu orang, tapi nyatanya menang. Tuhan mau menunjukkan bahwa apa? Di dalam pelayanan tidak perlu kesombongan. Gak ada orang yang layak untuk sombong dalam pelayanan. Walaupun mungkin dia seorang pengkhotbah yang hebat. Dia seorang pengajar Alkitab yang hebat. Mungkin dia donatur yang memberikan banyak uang dalam pelayanan. Atau hal-hal yang lain. Mungkin seorang penyanyi yang bersuara emas. Seorang musisi yang punya talenta luar biasa dalam bermusik. Dan yang lain hal. Pendoa yang tekun. Ya kan? Itu semua tidak menjadi alasan buat kita untuk sombong di hadapan Tuhan, khususnya dalam pelayanan. Seperti yang Tuhan katakan, ini jangan sampai orang Israel karena banyak 32.000, 10.000, lalu mereka menang, mereka rasa karena mereka menang. Karena makanya dibikin sendiri. 300. Kalau 300 lawan puluhan ribu kan harusnya nggak menang. Pastinya nggak menang. Seandainya 300 ini menang dan terbukti menang, artinya apa? Hanya Tuhan di situ yang berperan, bukan 300 orang itu. Jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman Facebook ya. Dalam kisah Gideon ini, kepahlawanan Gideon ini, Tuhan ingin menunjukkan kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel hanya semata campur tangan Tuhan. Bukan karena jumlah mereka yang banyak, bukan karena skill mereka, bukan karena kegagahan mereka, keperkasaan mereka sebagai serdadu, begitu sebagai tentara yang hebat, tapi semata-mata hanya karena apa? Karena Tuhan. Ya. Bagaimana teman-teman Facebook di rumah tertampar karena ini sangat menampar ya pendeta ya. Ini yang sering terjadi ya. Di kehidupan Kristen, kehidupan pelayanan gitu. Betul. Oke, kita lanjut lagi ke kisah Gideon ya, pendeta. Pasti masih banyak lagi nih. Ya, ada beberapa pelajaran yang kita kulik ya. Jadi sesudah meraih kemenangan besar, ya biasanya kan kalau ada kemenangan yang besar, apalagi remarkable kayak begini, pasti kan orang langsung menyanjung-nyanjung kayak apa tahu ya, maksudnya waduh Gideon pahlawan luar biasa dan sebagainya, pasti begitu kan. Kita juga mungkin ngalamin itu ya, kalau kita melakukan sesuatu remarkable, pasti orang menyanjung kita dengan luar biasa. Lalu bagaimana sikap Gideon? Awalnya dia disanjung oleh malaikat, pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan bilang, aku mengutus engkau. Dan dia selalu rendah hati ya di hadapan Tuhan dan malaikat. Nah sekarang bagaimana? Saat manusia yang menyanjung dia. Ya, kira-kira apa respon dari Gideon? Nah, sekarang kita lihat di di Hakim-Hakim pasal 8. Ya. Hakim-Hakim. Kita buka Alkitab kita, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 dan 23. Oke. Ayat 22 dan 23, perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Ya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian.
Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Luar biasa. Merendahkan hati Merendahkan lagi. hati lagi. Ya, di hadapan malaikat, di hadapan Betul. Tuhan, sekarang di Di hadapan hadapan manusia. manusia yang menyanjung dia. Mereka langsung minta ya, kalau perlu anak cucumu semua jadi pemimpin kami lah gitu ya. Udah kayak raja, pada saat itu belum ada raja. Nah, kita lihat di sini teman-teman Facebook sekalian ya. Kerendahan hati yang luar biasa ditunjukkan sekali lagi oleh Gideon. Dia katakan bukan saya yang akan memimpin, tapi siapa? Tuhan. Artinya apa? Artinya Gideon tidak mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanan dia. Nah, dia nggak curi. Memang Tuhan kok 300 melawan puluhan ribu menang. Itu cuma semata-mata Tuhan. Walaupun orang melihat ini kepemimpinan dari siapa? Gideon. Dan itu hal yang wajar ya saat orang menyanjung dia. Yang tidak wajar, tanda kutip, adalah respon dia dengan menyatakan apa? Ini karena Tuhan. Ini menunjukkan Gideon tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan di dalam apa? Di dalam pelayanan. Dan ini menjadi pelajaran lagi, satu poin buat kita. Gitu loh, di dalam pelayanan kita, sehebat apapun kita, jangan pernah mencuri apa? Kemuliaan Tuhan. Rendah hati yang luar biasa ya. Dia sadar bahwa kemenangan yang dia raih bersama 300 orang itu semata-mata hanya dari siapa? Dari Tuhan ya. Tapi seperti biasa ya Pak Pendeta ya. Baik lagi ke lingkaran yang tadi Balik lagi ke lingkaran saya tanya ya, udah diberkati Tuhan, lupa diri lagi ya, menyembah berhala atau berhala. Kita bisa lihat nih ya di ayat 33 sampai 35 masih di Hakim-Hakim pasal 8. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Iya, jadi boro-boro nginget manusia ya Gideon. Tuhan aja mereka lupain, apalagi manusia. Walaupun Gideon udah remarkable sebenarnya ya. Mereka udah menyanjung-nyanjung, tapi tetap mereka lupakan. Itulah kehidupannya, itulah kehidupan bangsa Israel. Dan semoga itu nggak menjadi bagian dari kehidupan kita ya, teman-teman Facebook saat ini. Baiklah, terima kasih banyak Pendeta ya. Sangat banyak ini poin-poin penting yang bisa kita ambil dari cerita Gideon. Dan kita akan masuk ke segmen kesimpulan, namun setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Teman-teman, kita udah tiba di segmen terakhir, yaitu kesimpulan. Ya. Silakan Pak Pendeta. Baik, jadi teman-teman Facebook kita bisa lihat di sini dari kehidupan Gideon ada berapa poin penting. Yang pertama, kesombongan tidak ada tempat di dalam pelayanan. Ya. Kesombongan tidak ada tempat dalam pelayanan. Ya. Jangan pernah merasa diri paling penting dalam pelayanan. Walaupun talenta kita banyak, walaupun kita udah berikan banyak hal kepada Tuhan dalam pelayanan, tapi jangan pernah ya merasa paling penting dalam pelayanan. Apalagi jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Karena hanya kemuliaan Tuhanlah yang tertera di dalam pelayanan kita. Dan yang kedua, kita semua sama di mata Tuhan. Mau orang dewasa, orang tua, anak muda, apapun latar belakang keluarga kita. Mungkin kita anggap kita kaum ningrat di gereja kita atau kaum biasa. Itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Semuanya apa? Semuanya sama. Baik kita pengkhotbah, pendoa, pengajar Alkitab, penyanyi, musisi, donatur, kameramen dan semuanya. Kita semua sama di mata Tuhan. Ya, dan hal itu ditunjukkan jelas di dalam kehidupan Gideon. Ya, walaupun dia melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi dia tetap menyatakan hanya Tuhan yang patut untuk apa? Dimuliakan ya di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan hal ini juga berlaku bagi kita saat ini, khususnya bagi kita para pelayan Tuhan. Baiklah, semoga pelajaran hari ini ya Pendeta ya, bisa langsung diterapkan oleh teman-teman, terutama dalam hal melayani. Dalam hal melayani. Baiklah Pendeta, untuk menutup diskusi kita pada hari ini, Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu. Biarlah dengan talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kami dapat maksimal melayani Tuhan, dan semua pelayanan kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa kami, doa ini semua dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami.
Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta atas Sama-sama diskusi deh. ini. Ya. Kembali diingetin lagi nih buat Ya, teman-teman Facebook di ingatin rumah. lagi. Kalau ada request tokoh kita favorit teman-teman yang mau dibahas di episode selanjutnya, jangan lupa untuk komen di kolom bawah atau boleh langsung DM ke Instagram Hope Channel Indonesia. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Ya. Kita akan bertemu lagi pada episode terbaru selanjutnya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom. Shalom. God bless. Shalom.